perlu diketahui juga, nggak semua maktabah di sini itu versi yang sama pola pikiran sama Al-Azhar. Karena banyak juga yang nantinya yang nantinya itu nggak sinkron sama Al-Azhar, misalkan yang Selamat datang di podcast Mumtazah Kairo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di podcast Mumtazah Kairo. Oke, setelah kemarin kita sudah membuat beberapa podcast tentang materi-materi atau beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab di podcast. Sekarang kita akan membahas tentang keilmuan dan mungkin gambaran secara umum aja gimana proses belajar kita selama di Mesir. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Harlian dari Nusa Tenggara Barat. Nama saya Fatia Firliana dari KPJ. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudafar dari KSW. Perkenalkan, nama saya Nurvita Ristiana dari KMJ. Oke, teman-teman semua, Aflaha atau siapapun selain Aflaha mungkin yang nonton, kenapa sih kita buat podcast tentang keilmuan ini? Karena balik lagi, tujuan kita ke Mesir tidak lain dan tidak bukan itu ya untuk belajar gitu. Karena besok ketika balik ke masyarakat, tentunya kita bakalan ditanya apa aja yang kita udah dapat di sana, dan masyarakat juga bakalan nanya tentang ilmu-ilmu keagamaan. Karena balik lagi, kita di sini spesialnya apa di Mesir? Spesialnya ya ilmu-ilmu agama, pasti bakalan ditanya itu. Oke. Dan sekarang kita langsung aja ya masuk ke materi. Yang pertama, gimana sih kuliah itu? Apa aja kuliah itu, bagaimana, tempatnya di mana? Karena mungkin beda antara Banin dan Banat. Sekarang kita akan nanya ke Banin dulu. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah mengenai tentang kuliah. Apa itu kuliah? Sebenarnya untuk masalah yang ini, saya mengambil beberapa hipotesis dari beberapa karangan kitab ulama Azhar sendiri ya. Seperti halnya yang kita kenal kayak Al-Azhar Jami'ah Jami'ah, tahu ya? Al-Azhar Jami'ah Jami'ah. Itu di situ beberapa referensi yang nantinya ingin kamu ketahui, kayak tentang historinya Al-Azhar seperti apa, kapan dibangunnya jami'ahnya itu kapan, terus berapa fakultas yang ada di jami'ah, terus nanti yang umumnya seperti apa, itu semuanya disebutkan di situ. Jadi pertama yang ingin saya bahas mengenai tentang jami'ah. Ya, jami'ah dalam sisi bahasa Arabnya. Kalau dalam sisi bahasa Indonesia berarti universitas ataupun kuliahnya gitu ya. Terus pertanyaan pertama, kapan itu jami'ah terwujudkan atau terciptakan? Jadi terciptakannya jami'ah itu pada waktu dinasti Fatimiyah ya, dinasti Fatimiyah. Kalau misalkan pertama ya, Al-Azhar terciptanya Fatimiyah, ya, zamannya dinasti Fatimiyah. Tapi hal ini dirombak semasa zaman kalau nggak salah Mamalik, bukan, kalau nggak salah Mamalik ya. Nanti bisa diubah ya. Kalau setahu saya seperti itu. Terus nantinya diubah sistem dari awalnya jami menjadi jamiah atau hanya sebatas ngaji menjadi lebih menjadi universitas itu pada zaman Yakub, atau nanti salah satunya Muhammad Abduh yang kita kenal itu. Dari situlah nanti sistem kayak misalkan su'un, terus sistematik kayak pembayaran dan lain-lain itu dari beliau Yakub sama Muhammad Abduh. Itu pada era zaman 387 Hijriah di situ. Dan yang perlu kamu ketahui juga, tolib pertama yang nantinya daftar di Jami'atul Azhar itu hanya sebatas 650 orang dari beberapa benua. Tapi lebih condong ke Afrika dulu karena yang lebih dekat ke Afrika, kayak misalkan Sudan, terus Mesir sendiri, terus daerah Afrika yang lainnya seperti itu. Ada beberapa negara ya seperti itu. Terus lanjut untuk masalah kuliah sendiri itu nanti ada beberapa fakultas yang perlu kita ketahui. Kayak misalkan Usuluddin, Lughah, Syariah. Nanti Syariah dibagi lagi, ada Syariah, Walkon sama Syariah. Terus nanti ada Dirosah. Kalau misalkan antum tanya kuliah yang paling pertama kali, yang paling tertua itu
apa yang paling tercipta pertama itu adalah usuluddin. Pertama yang paling tertua itu usuluddin. Ya seperti hanya kita yang kita kenal kayak Syekh Ahmad Thayyib, beliau itu kan Alumni Usuluddin Usuluddin kita ya. Terus kalau misalkan kayak di Indonesia public figurnya siapa, kayak Tuan Guru Bajang seperti itu, atau Quraish Shihab, itu semua alumni Usuluddin. Terus setelah nanti Usuluddin nanti tercipta kayak syariah, lugah dan lain-lain. Tapi masalahnya kalau yang nantinya kuliah di Darosah ya, di Darosah, bangunan pertama kali yang diciptakan itu malah lugah, bukan Usuluddin, melainkan lugah syariah, terus baru usul. Terus di Rosat mana? Di Rosat di Sabi, bukan di Darosah gitu ya. Jadi wanti-wanti bagi orang-orang yang nantinya daftar di Rosat, kalau saran saya mending ke Sabi aja gitu ya. Maksudnya tinggalnya di Sabi aja, jangan di Darosah gitu. Karena lebih dekat dari kuliah gitu Lebih kan. dekat dari sini. Dan itu kuliahnya satu lokasi sama kuliah Banat juga, ya kan? Ya cuman pembatasnya jauh, Pembatasnya nggak bisa ada. ketemu, Jangan beda dibedakan jangan ya. pikir, nanti bisa ketemuan nih sama Banat mana, bukan kayak Nggak gitu ada. ya. Salah konsep. Mungkin ya cuma seperti itu. Kalau misalkan lebih lanjutnya nanti bisa lah kita kontak-kontakan, karena ini durasinya juga cuma cepat ya. Mungkin ada lagi. Kalau untuk Banat gimana gambaran kuliahnya, tempatnya atau gimana gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kuliah Banat, gambaran secara umum dimulai dari tempatnya ya. Kuliah Banat itu tempatnya di Haisabi, ya, yang seperti Gus Mudofar tadi bilang di Haisabi. Terus di kuliah Banat itu ada jurusan lugah, ada usuluddin, syariah. Syariah dibagi menjadi dua, syariah wal qanun sama syariah Islamiyah. Ini semua, tapi di Banat itu nggak ada di Rosat. Tapi di tiga ini itu udah termasuk di Rosat Islamiyah. Itu antara bedanya kuliah Banat dan kuliah Banin. Seperti itu kan? Terus biasanya sih kalau tiap tahunnya itu dimulai dari ijroat. Terus habis ijroat itu apa? Ya seperti pendaftaran ulang begitu. Pendaftaran ulang seperti itu kan gambarannya. Jadi Bani juga sama ya. Nanti pasti pertama kali diijroatkan. Nanti di daftar sini- dulu ya, intinya ijroat itu daftar gitu. Nanti di sini diarahkan sama senior, nggak usah Oke. khawatir, insyaallah. Ya, Oke, dibantu soalnya- sama senior-senior yang sudah lama di sini. Terus untuk perkuliahannya sendiri mulainya dari jam 8 sampai kurang lebih jam 3 sore. Itu pun satu madah 3 jam insya Allah. Kalau di tingkat 2 sekarang keluar jadwalnya satu hari itu ada 3 madah. Dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi kalau jadwal kuliah Banin untuk sementara itu sampai sore juga ya, tapi cuma dibagi menjadi 3 koah untuk sementara. Biasanya sih banyak, cuma untuk sementara ya, untuk sementara waktu ini dibagi menjadi 3 koah. Kalau nggak salah 3 tempat ya, 3. Iya, 3. 3 ya untuk sementara ya. Kalau sebelum ini tuh ada berapa koah? 6. 6 malah. Ada 6 koah. Itu tinggal lihat saja nanti bisa ngikut yang mana gitu. Tergantung jadwalnya ya. Perlu diketahui ya, kalau kuliah itu nggak tiap hari. Kuliah itu kadang tergantung kebijakan fakultasnya, kebijakan jurusannya sendiri. Ada yang 3 hari, ada yang setiap hari kecuali hari Jumat, ada yang 5 hari. Jadi itu nanti balik ke fakultasnya masing-masing. Dan kebijakannya juga bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung fakultasnya sendiri, tergantung para dosen-dosennya sendiri gitu yang mengurus. Oke, selanjutnya kita lanjut ke talaki nih. Tadi kan udah disebutin kalau Azhar itu sistem pendidikannya jami dan jamiatan. Istilahnya jami itu masjid atau talaki, kemudian jamiah itu kampus atau ya kuliah pada umumnya, kuliah kayak kita biasa di Indonesia. Cuman yang membuat Azhar spesial dan terkenal di dunia ya salah satunya ya jaminya ini, talakinya ini. Jadi gimana Gus, talaki itu apa sih? Gimana gambarannya gitu? Kalau misalkan talaki kan sesuai dengan judul ya, Al-Azhar Jami wa Jami'ah. Kalau Jami itu sebenarnya barometer pertama kamu itu bisa dikategorikan ngalim atau enggaknya. Karena sebenarnya kalau hanya berpangku sama kuliah, ini bukan dari bukan dari opini saya, ini memang dari opini ulama-ulama Azhar sendiri. Ulama Azhar salah satunya kayak Syekh Yusri, terus beberapa ulama kita. Kalau pengen ngalim ngandalin kuliah itu nggak bakal mungkin bisa. Karena apa? Karena justru keikhlasan kita tuh berkurang dikarenakan ada sistematiknya, ya enggak sih? Ya dikarenakan adanya sistematik itu akhirnya kayak misalkan ada progres kayak
absenisasi, tapi di kuliah Azhar nggak ada ya. Tapi nggak tahu untuk sementara ini kayaknya dikarenakan ada peraturan baru ya, sehingga mewajibkan adanya, bukan mewajibkan sih, secara halus berarti bisa dibilang mewajibkan, iya nggak? Karena prosesnya sekarang nggak ada mukoror. Jadi bagi kalian jangan terdoktrinisasi sama orang-orang yang mengkategorikan Al-Azhar itu terserah kamu mau kuliah enggak, terserah kamu gitu ya. Yang penting kamu ujian lulus. Lah masalah ini akhirnya ditanggapi sama amit-amit kuliah dari pihak Al-Azhar yang nantinya menurunkan hukum Al-Azhar sekarang itu udah hampir bisa dikategorikan mewajibkan dia kuliah lah, mewajibkan tolak-tolaknya itu kuliah karena nggak adanya mukoror dan ganti sistem menjadi digital. Muhadharah langsung datang di kuliah. Kalau kamu pengen tahu sistematik lebih lanjut, berarti antum datang karena nggak ada mukoror lagi sekarang. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Dan perlu yang diketahui ya, dari dulu kalau Azhar bilang kamu mau kuliah terserah kamu, itu sebenarnya bukan terserah gitu, tapi lebih ke sindiran halus gitu. Kamu kalau nggak datang ya mau ngapain? Masa mau tidur doang kan jauh-jauh ke Mesir tidur. Masya Allah. Terus lari lagi untuk masalah tadi kan belum selesai ya, Iya. talaki. Untuk masalah talaki itu sebenarnya sistemnya hampir sama aja. Apa itu kuliah? Apa itu talaki? Sebenarnya intinya itu ngaji. Ya, intinya itu ngaji. Belajar. Kamu datang di satu majelis dan di hadapannya ulama Azhar, masai Azhar, kibarul Azhar, terus antum duduk ngeten iki, terus antum ngaji. Udah kayak gitu, mendengarkan simaah bahasa Jawa ya kan, saya orang Jawa. Apa tuh artinya? Artinya duduk niku lenggah. Duduk lenggah, duduk. Antum duduk di majelis ilmu bersama saya, terus antum mendengarkan kajian-kajian beliau. Itu talaki sama aja. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau talaki itu bukan di unifnya, bukan bangunan unifnya, tapi kayak misalkan di jamiknya, masjid Azharnya, Madiyah yang nantinya bakal kita bahas. Pokoknya tunggu aja pembahasan nanti ya di Madiyah. Pokoknya intinya sama. Kategori ngajinya tuh sama, cuma bedanya di bangunannya aja mungkin bisa jadi. Kalau dari sisi ya bangun-bangun kayak gitu ya, cuma bedanya di bangunan aja udah kayak gitu. Dan talaki ini nggak cuma di Masjid Azhar aja ya, talaki itu banyak di tempat lain, entah di Masjid Sidi Soleh Japari, Madiyah Saya Ismail, Ronda, Baitul Muhammadi dan lain-lain. Dan banyak sekali. Tapi Kak, Madiyah itu apa sih Kak? Madiyah itu Langgar mana ya? Langgar ngaji. Langgar. Kalau langgar dalam etimologi bahasa Jawa itu artinya musola. Ya, langgar itu musola. Tapi Madiyah itu tempat di mana majelis ngaji itu diadakan selain di jami. Mungkin dikarenakan di jami itu kotanya terlalu banyak, akhirnya lah kalau misalkan di jami tok ya, kalau misalkan barometernya hanya di jami tok, nanti Tulab Azhar yang ribuan orang ini masuk semuanya, nggak bakal mungkin bisa kan, nggak ada kota ya, kekurangan tempat, lokasi juga. Mahasiswa Indonesia aja 10.000 jumlahnya. 10.000. Sekarang tahun ini berapa orang? Nambah 2.000 terus 1.500. Kayaknya per tahun nambah terus ya Sat ya? Jadi hikmahnya ya gitu, banyak tempat talaki supaya lebih banyak orang yang belajar. Banyak gitu. orang. Nah itu apa? Lokalisasi pengajian masai-masai Azhar. Intinya seperti itu. Itu Madiyah. Kalau dari yang Banat, talaki gimana sih? Kalau talaki gambaran kurang lebihnya yang udah disebutkan Gus Mudofar tadi. Kalau di Banat itu sepertinya sama sih antara Banin sama Banat gitu. Kadang ada juga yang dicampur gitu. Ya, Karena dan hampir rata-rata dicampur semua sih. hampir rata-rata dicampur. Semua Gitu. perempuan kan di-skat atau mungkin di belakangnya. Kayak di musola lah gitu, ada pembatasnya kan. Ada juga ngaji online, mungkin link dari Facebook gitu. Sebenarnya banyak banget ini jalur untuk kita bisa ngaji kayak fikih dan lain-lain gitu. Linknya tuh bisa kita dapat dari Facebook atau dari jadwal-jadwal yang keluar di share di grup gitu kurang lebih. Dan semuanya tergantung kitanya sendiri mau atau enggak. Nah itu masalahnya. Itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini pentingnya atau peran senior tentang mengetahui bagaimana tempat-tempat talaki, tempat-tempat belajar itu kayak gimana Gus? Memang ini berpengaruh besar ya, sampai-sampai saya pernah dapat wacana seperti ini. Ini memang berpengaruh besar.
apa ya, setibanya kamu di Mesir, ini menjadi barometer kamu nanti bisa jadi ahlu organisator atau ahlu rebahan atau ahlu talaki, traveling. Itu tergantung nanti siapa yang menjemput kamu. Ini penting. Ya, ini penting banget. Menurut aku memang ini penting banget karena dari kakak kambing kamu itu yang nantinya pas waktu jemput kamu itu menjadi background oh kamu nanti bakal jadi kayak gini, andai kata nih pola alam bisawab, tapi naudzubillah ya, kamu yang jemput kamu itu adalah orang-orang yang alu naum ya, alu ML, alu PUBG seperti itu kan ya. Terus nyamperin kamu tiba-tiba datang ke rumah, pasti potensi besar yang diajak ya pasti ML yuk, PUBG yuk, mabar skuy. Nah, itu kayak gitu. Cuma kalau misalkan nanti yang jemput kamu orang-orang yang talaki atau orang yang dekat sama saya jadi abah-abah, pasti yang diajak ya tentang seperti itu juga. Tergantung kambing kamu seperti apa. Jadi kalau misalkan nanti kamu datang, kalau bisa nanti suruh kambing siapa yang paling paham tentang agama, suruh jemput. Jangan sampai yang orang-orang ahlu naum, ahlu ML dan lain-lain. Kalau bisa seperti itu. Dan penting juga kesadaran diri sendiri ya. Jadi datang ke sini buat ngapain gitu kan. Nah, kemudian kalau mau pergi ngaji, jangan lupa tanya senior dulu, mau ngaji di sini nih gimana gitu. Tanya tempatnya, nanti kesasar atau gimana kan. Ya, itu peran penting. Itu peran penting. Jangan asal pergi-pergi nyoba sendiri. Paling enggak walaupun udah tahu tempatnya, nanya senior dulu. Supaya karena istilahnya kan kalian datang ke sini baru, lingkungan baru, budaya baru gitu kan. Nanti kalau ada yang salah ujung-ujungnya kan senior juga yang repot. Lebih baik nanya dari awal. Iya, seperti itu. Terus tentang maktabah Gus sekarang. Wah, maktabah. Ini lebih universal atau secara gimana yang di secara umum aja? Secara umum, oke. Ini yang recommended atau yang gimana? Ya, mungkin yang recommended. Yang recommended ya. Intinya maktabah tuh banyak banget di sini. Jangan salah, maktabah itu apa? Maktabah nanti dikira kantor, bukan itu ya. Maktab kantor atau toko buku maksudnya. Toko buku ya ini ya. Maktabah atau mungkin bisa dibilang ini apa, perpustakaan. Iya. Ini jangan salah. Kalau versi Indonesia kan maktabah biasanya indikasinya kantor atau perpustakaan, ini salah ya. Maktabah itu intinya lebih umum. Apa itu maktabah? Maktabah itu adalah toko penjualan kitab gitu ya. Toko penjualan kitab di ujung belakang Al-Azhar sampai terakhir di Simpang Ek. Nanti kamu bakal nemuin yang namanya Simpang Ek. Itu memang alun-alunnya Darosa kalau nggak salah sih. Pusat kehidupan Darosa. Alun-alunnya Darosa itu. Jadi sepanjang jalan itu kanan kiri itu pasti ada maktabahnya, pasti ada toko kitabnya. Dan perlu diketahui juga, nggak semua maktabah di sini itu versi yang sama pola pikirnya sama Al-Azhar. Yeah. Karena banyak juga yang nantinya yang nantinya itu enggak sinkron sama Al-Azhar, misalkan yang dari pihak kiri, yang dari pihak ya kayak gitulah. Nanti antum bakal tahu sendiri ya kalau misalkan udah di sini. Kalau misalkan saya sebut merek kan ya naudzubillah, jangan ya. Nanti kalau misalkan udah di sini bisa lah kontak sama aku, atau nanti kita ngopi bareng, nanti kita kasih tahu, nanti sama Ustadz, sama Ustazah bisa kasih tahu. Nah itu nanti ini disensor nih harusnya. Karena ini bahaya serius. Kalau disebut merek bahaya. Jadi Mesir ini terkenal dengan suburnya pemikiran ya. Mau cari pemikiran yang kayak gimana, dari yang paling keras sampai yang paling bebas itu ada. Cuman bukan Azhar ya. Azhar berdiri di tengah-tengah sebagai moderat. Makanya kita datang ke sini belajar moderatnya. Bagaimana Azhar bersikap. Ketika kita pergi ke tempat belajar atau pergi ke maktabah yang tentunya nggak sejalur dengan Azhar, ya nggak etis aja gitu. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh dijadikan studi perbandingan karena banyak juga nanti di kuliah di mana kita bakalan disuguhkan ini pendapat dari kaum gini, pendapat dari kaum gini, alasannya gini. Kita dikasih tahu semua sama Azhar. Itu membuktikan kalau Azhar ya memang terbuka. Cuman sebelum kita melangkah ke hal yang lebih jauh ya hal-hal yang dasar dulu dibahas gitu. Yes. Oh iya, dan maktabah itu nanti ada, kalau dari opini saya sendiri itu ada dua versi ya. Ada maktabah yang nyetak kitabnya sendiri, ada maktabah yang ngambil dari cuman jual aja. Cuma gitu. ngejual aja. Dan maktabah yang paling recommended menurut saya dan paling murah, Khazina gitu. Khazina atau Khazina? Khazina. Astagfirullah. Khazina itu tempat bayar di nih. Sama satunya Nibros. Itu nanti antum bisa nemuin. Kalau Khazana itu di belakang gerbang Azhar pas. Yang jaminya ya, bukan jamiannya, yang di belakang jaminya pas itu murah itu. Tapi itu modelnya
pengambilan dari beberapa kitab dari mana-mana itu terus dijual di situ. Bahkan yang jadi anehnya lagi, dia menjual misalkan nih antum studi banding Khizanah yang cetakan, misalkan kita mau sebut merek dulu aja ya, Darussalam itu dijual di Khizanah itu hanya sebatas 110.000. Tapi kalau misalkan kita dapat di Darussalamnya sendiri itu bahkan 120.000 atau 125.000. Kadang seperti itu. Banyak sekali yang maktabah seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya, maktabah di sini banyak banget. Tinggal pilih mau. Jadi bukan nanya kitab ini Anda enggak, kitab ini Mbak, tapi udah kitab ini yang cetakan ini, yang tahqiqan ini. Jadi kitabnya itu banyak. Jadi beda mau cari yang bagaimana, dari kitab yang paling murah sampai yang paling mahal. Maksudnya cetakannya gimana, kertasnya gimana, sampulnya gimana, itu ada semua. Soalnya di sini. Beda-beda. Nanti kenapa kok ini bisa mahal, ini kenapa kok bisa murah gitu ya. Dan perlu antum garis merahi juga, pentahqiqnya itu siapa. Ini penting enggak sih? Penting. Tapi besok selebihnya di sini dikasih tahu. Nanti jadi, kita kasih tahu di sini karena ini lebih universal ya mungkin. Aduh nanti bisa-bisa nanti saya di apa tiba-tiba. Jadi itu kayak kenapa Mumtazah selalu nyaranin serumah sama senior, ngasih kalian senior supaya tahu yang kayak gitu, mana yang recommended, mana yang tidak. Jadinya kan nggak sia-sia gitu beli kitabnya. Kenapa enggak dengan harga yang sama bisa dapat kitab yang kualitasnya lebih baik dari cetakannya atau dari isinya sendiri gitu. Lah ini kejadian Ustadz Fakih ya. Teman saya serumah dikarenakan dulunya itu kambing lagi pada sibuk semua kan ya. Satunya senang, satunya PPMI kan, Ustadz Kevin kan wakil presiden. Jadi dikarenakan kesibukan mereka itu akhirnya anak-anak rumah sendiri itu pada milih kitab. Ya siapa sih yang nggak mau harga murah gitu kan, harga murah tapi covernya emas, apalagi untuk orang-orang yang belum pernah beli kitab, kesannya nanti buat bawa di rumah bisa nakut-nakutin tamu nih ya. Biasanya nggak gitu, jadi hiasan doang ya. Jangan sampai. Terus masalahnya gini, pentahqiqnya itu orang yang nggak diserkin sama Al-Azhar, lah itu bahaya tuh. Ternyata wadu'afa itu keluar banyak kali. Itu bahaya itu. Dan jadi itu enggak etis bahaya juga kita belajar sama ulama Azhar tapi justru menentang mereka. Gitu. Untuk belajar yang kayak gitu nanti aja lah di tingkat-tingkat selanjutnya untuk belajar perbandingan, bukan nggak boleh dipelajari. Malah beberapa masyaikh Azhar menyuruh kita membaca untuk membandingkan gitu. Tapi bukan levelnya sekarang, itu level lebih lanjutnya kalau antum sudah senior nanti di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, nggak cuma lembaga-lembaga milik Masyaikh ini yang ngajar cuman Masyaikh. Di Mesir juga ada beberapa lembaga belajar yang dibuat sama orang Indo dan pengajarnya itu senior-senior kita yang udah di sini, baik yang udah 4 tahun atau bahkan yang S2, S3, nggak jarang juga mereka masih ngajar. Itu kayak lembaga-lembaga belajar milik orang Indonesia kayak misalnya ASC atau Manhaj Ilmu Gus, kayak gimana? Siap. Jadi ini kembali lagi intinya ke masalah talaki berarti ya, proses pembelajaran gitu ya. Saya ulangi untuk yang pembahasan awal ini agak sedikit kurang. Talaki kalau misalkan di Jami itu antum bakal nemuin di Dilah Utsmaniyah. Kalau Dilah Fatimiyah itu untuk tahfidz Quran dan beberapa ruwak yang nanti kamu ketahui. Dan ini juga nanti menjadi ruwak Indonesia, dan ruwak Indonesia di bawah Tata Riayatil Azhar. Namanya ruwak Indonesia, keren kan? Ini punyanya Syekh Ahmad Thaib kalau nggak salah ya. Syekh Ahmad Thaib yang mewakafkan lokasi itu dan gunakan untuk orang-orang Indonesia, dan begitu banyak lembaga-lembaga yang bakal kamu nemuin di sini, dan itu miliknya orang Indonesia seperti kayak tadi ASC, terus kayak ilmu dan lain-lain. Ini lebih, kalau saran saya ini lebih condong bagi orang-orang yang nantinya di Indonesia belum ilmunya masih dasar atau bahkan belum pernah belajar gitu atau istimanya masih kurang kan. Lembaga seperti ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih berkembang kan, lebih memahami dasar. Karena istimanya kan agak susah juga kan memahami materi, memahami perkataan saya kan. Nah, jadi adanya lembaga seperti ini sebenarnya membantu juga gitu untuk para pemula gitu ya. Karena latar belakang kita yang ada di Al-Azhar itu beda-beda. Ada yang dari pondok modern, pondok tahfidz, pondok salaf, dan bahkan ada yang formal sekalipun. Kayak teman kita itu kan. Tapi masya Allah girohnya kan kuat, dan itu jaminan inti buat kalian kalau enggak
punya kambing yang pengen ngajarin, ya silakan datang ke situ. Iya. Dan itu pun ada yang membiayai ada yang daftar dengan murah, dan ya insya Allah murah sih kalau menurut saya. Ya, Per murah. bulan paling berapa sih? Nggak sampai 100 kan? Nggak sampai. Fasilitasnya kadang 100. juga oke. Nah, gitu ya. Itu murah ya insya Allah. Buat kalian yang masih belum punya ilmu dasar, ya silahkan ikut seperti itu. Sangat memudahkan banget buat Nah. kita ke depannya di tingkat 2 sampai tingkat 4 gitu, biar lebih memahami. Karena di sini full bahasa Arab ya, Iya. nggak ada di Mukhor juga udah so hard pasti bahasa Arab gitu. Tapi masalahnya kalau misalkan kamu belum punya dasar, tiba-tiba kok ikut kuliah, wah itu amiyah semua kan. Kuliah itu amiyah semua, amiyah aja nggak tahu apa. Tapi bukan berarti ninggalin sama sekali ya. Nah. Itu sambil latihan juga. Sambil Jangan latihan. kuliah ditinggalin. Iya. Harus dicampur, Nanti alasannya ini diselang-seling. gara-gara amiyah nggak bisa. Nggak paham, ya nggak paham, nggak bakalan paham kalau nggak pernah dengar gitu Iya, kan. justru kayak Harus gitu. Buat coba. latihan istimewa juga. Iya, buat latihan istimewa. Paling nggak dapat Beradaptasi paham, nggak dapat apa, dapat barokahnya. Dapat coret-coret yang Dapat kata coret-coret guru gitu. Kalau punya mukoror, sekarang kan nggak ada Ya, mukoror. sekarang nggak ada mukoror. Jadi Ada talaki, cari-cari coba aja. kita. Ada talaki aman. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi banyak lembaga belajar di sini milik orang Indonesia atau milik orang Mesir yang dikelola Indonesia, dan nggak jarang juga kekeluargaan ngadain daurah atau Ya, seminar bener, kan, bener banget. entah ngundang senior dari mana atau ngundang masyaikh, dan senior kita juga banyak ngajar kan masing-masing Banyak. kekeluargaan gitu. Iya, siap. Tapi selain belajar kitab-kitab kayak fikih, terus dan lain sebagainya, itu juga ada ngaji Al-Quran atau kadang setoran Al-Quran gitu ya Gus? Iya, itu ke ada juga Syekh. lembaga-lembaganya. Ada Lembaga juga, Indonesia punya, lembaga lembaga Indonesia Mesir punya, juga Mesir juga ada punya. gitu ya. Jadi tenang aja. Ya, tenang aja bagi ya kalian-kalian yang nantinya nanti apalan saya kalau misalkan kita buat belajar ngaji Belajar toh, terus gitu. nanti nggak bisa Gimana nih. gitu. Nah, itu solusinya. Ada juga banyak sekali. Dan nggak cuma ngaji-ngaji kitab ya, nulis karya ilmiah pun, sekalipun Azhar S1-nya nggak ada skripsi, tapi di sini banyak juga yang ngerti nulis jurnal atau karya Banyak, ilmiah, Benar, entah ya, itu dan- dari kekeluargaan atau afiliatif seperti Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Itu ada. lain sebagainya. Di sini ada perwakilan cabangnya di sini, dan mereka aktif juga. Jadi nggak serta-merta karena nggak ada skripsi mahasiswa Azhar nggak bisa nulis. Oh, jangan salah, di sini juga kita belajar gitu kan. Bener banget. Sip. Intinya kalau kita nganggur rugi ya. Ya, kalau nganggur rugi. Kalau aktif, istilahnya Azharnya diain kolam. Kamu mau mancing, kamu dapat ikan. Nggak mancing, ya nggak dapat gitu kan. Kembali lagi, yang penting yang jemput kalian itu jangan sampai ahlu. Main PUBG, ML, nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. apa-apa, yang Tapi penting jangan punya sampai waktu ya. jangan sampai lalai. Saya juga main soalnya. Tapi tetap rajin. Tapi tetap rajin kan. Rajin kan. Tetap masuk kuliah. Yang penting bisa manage waktu ya, itu Bisa yang manage penting, waktu. manage Karena waktu. selingan, entah itu main game atau jalan-jalan itu perlu. Karena pernah juga dosen negur, kamu udah pernah kesini nggak ke piramid? Belum pernah. Wah, kalian ini nyanyain waktu. Kapan lagi kan? Mumpung lagi di Mesir kan bisa pamer-pamer untuk teman-teman Indo kan? Gitu. Buat story kan, Buat story. Tapi jangan sampai lalai. Kuncinya itu sebenarnya, jangan sampai lalai. Kemudian ada Gus ini tempat belajar yang berbentuk asrama, entah kawakib atau apa, itu gimana? Itu intinya hampir sama aja ya. Intinya itu memang biah penting, karena kembali lagi bisa jadinya kamu menjadi orang hebat atau enggak ya tergantung lingkungan kamu. Kamu bisa ngalim dikarenakan lingkungan kamu orang-orang alim. Kalau nantinya lingkungan kamu orang-orang kayak preman, pasti kamu juga bakal jadi preman, gitu kan ya. Jadi kayak misalkan tadi kayak Makuro, Makudar, JKH, RTM, semua itu banyak nanti di sini. ada yang Markas Suludin, Ya, Rumah Rumah Syariah, Syariah, Rumah Rumah Tauhidi, Lugo. Rumah Lugo, itu banyak. lembaga-lembaga asrama-asrama yang nantinya menampung kalian-kalian untuk Bertempat tinggal, bertempat sekaligus tinggal, belajar. Diberikan program, ada peraturannya, Ah. itu lingkungannya lebih terbentuk lagi. Udah bisa dibilang kayak pondok lah ya, Ya. pondok di Mesir gitu ya lah. Tapi ingat ya, nggak bisa kalian mahasiswa baru langsung masuk ya, itu Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Minimal 1 tahun 1 dulu tahun. di sini. Dan kudu nunggu ada orang yang Ya, keluar. ya biasanya Nah, gitu. itu. Jadi Pendaftaran dibuka. jadi dia
kalian datang udah setahun nih misalnya. Nah, tahun berikutnya baru bisa masuk. Nah. Supaya itu juga tujuannya supaya kalian bisa tahu kayak gimana sih. Kan nanti ada contoh-contohnya yang kalian lihat tuh. Supaya masuknya nggak pelin-pelan gitu kan. Supaya mantap juga masuk. Karena mereka mutul memang dididik dan punya program sendiri gitu. Oke. Dan programnya bagus-bagus. Dan opini saya pribadi ya, kayak misalkan asrama-asrama itu lebih tepatnya bagi orang-orang yang belum bisa manage waktu. Iya. Kenapa? Karena kalau misalkan antum udah bisa manage waktu tapi ikut asrama, nantinya antum nggak bisa talaki sama saya gitu loh. Karena apa ya, terjadwalnya sama belajarnya di sana. Emang kan kita datang di sini tiba-tiba kok cuma belajar sama orang Indonesia, apa bedanya gitu loh. Tapi asrama itu nggak selamanya ya, paling lama 2 tahun. Iya. Setelah itu baru. Oke, sekarang kita langsung aja bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk di question box yang ada di Instagram. Siap. Itu dari siapa tuh? Dari orang-orang yang kepo berarti ya? Dari Aflah. Dari Aflah. Kepo, ya. Betul, kepo, harus Iya, kepo bener, dong. Kan kepo. mau kuliah sini. Oke. Ini ada yang nanya nih Gus. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya bagaimana sih seputar kehidupan di Kairo nanti? Lalu bagaimana pembagian waktu kuliah sama talaki? Soalnya jadwal masuk kuliah ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kan tadi setelah antum jelaskan bagaimana itu kuliah, bagaimana itu talaki, kan keduanya memang sama-sama penting ya. Sama-sama Jadi penting. mungkin adik-adik Aflaha ini bertanya bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kuliah dan talaki. Oke, ini ya. Yang saya dapatkan hipotesis dari beberapa ulama Azhar, misalkan Syifati, Syekh Usri, itu tergantung dari latar belakangnya kita. Kalau misalkan ditanya jamiah itu penting nggak? Penting. Jami itu penting nggak? Penting. Talak itu penting nggak? Penting. Kuliah itu penting nggak? Penting. Keduanya sama-sama penting. Terus ini masalahnya kita memanage waktu antara kuliah sama talaki. Kalau versi Syifati ini yang saya ungkapkan dari beliau sendiri, pernah ada satu tolib yang bertanya kepada Syifati pas waktu talaki itu jam 9 kalau nggak salah, jam 9 atau jam 10 gitu. Terus dikarenakan dia juga ada jadwal kuliah, akhirnya dia bingung, wah saya kudu memutuskan ikut talaki atau jamiah gitu kan kuliah. Akhirnya beliau sowan sama Syifati, ya Syekh, ini posisi saya yang seperti ini kudu seperti apa? Apakah saya lebih mengutamakan dengan antum talaki atau kuliah? Terus kata Syifati, ya kuliah dulu, kuliah, dikarenakan kamu posisinya itu masih awal gitu kan, kamu lebih diposisikan di kuliah dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, silahkan ikut talaki seperti itu. Nah, jadi intinya menyeimbangkan waktu ya. Jadi mana yang lebih urgent, mana yang gimana. Karena nggak kuliah juga nggak dapat gelar LC Anda. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Raffi Erlangga. K. Kalau masukan dari antum-antum, jika rumah kita jauh nih dari jamiah, untuk bisa rutin mengikuti talaki dan kuliah itu bagaimana ya? Dari saya dulu ya. Kalau jarak itu menurut saya jangan dibuat alasan. Tuan Guru Bajang yang mempunyai gelar doktor yang sehebat itu, Quraisy Shihab juga yang sehebat itu dulunya rumahnya jauh-jauh. Bayangkan Tuan Guru Bajang rumahnya di mana? Giza. Di Giza, bayangkan. 2 jam loh. 2 jam sampai ke sini. Nggak kebayangkan naik bis habis uang. Terus antum masih beralasan yang cuma darosah, yang cuma asir. Aduh, astagfirullahaladzim, itu masih nggak logis. Nggak, apa ya, menurut saya itu tergantung niat kamu ya. Kembali lagi untuk masalah niat, kalau memang benar-benar niat ingin ngaji dan belajar di sini, pasti sejauh apapun tempat itu bakal kamu samperin. Bahkan nggak bisa jadi barometer. Kalau gitu rumah saya di dekat aja. Nggak. Menurut saya juga nggak bisa. Kalau kita beralasan, nanti kalau rumah saya dekat sama Al Azhar, jadi saya bisa cergep gitu kan. Banyak juga yang leha-leha, akhirnya banyak sekali yang jauh bahkan itu malah semangat, yang dekat itu malah leha-leha, itu banyak, tergantung kayak gitu. Jadi tergantung ya, balik Jangan ke diri buat alasan sendiri ya, lagi. jangan Jangan buat buat alasan, alasan. ya. Memang penting tapi bukan yang paling penting. Paling penting ke diri kita. Kadang Oke. juga di kuliah tuh nggak sampai full day, ada juga doktornya yang tiba-tiba izin gitu. Jadi kita bisa gunain waktu itu buat kita lebih bermanfaat, kayak kita cari tempat ngaji gitu. Kalau bisa. Siap. Lanjut. Terus dari Terakhir. @mahida_firdaus, maaf izin bertanya, kira-kira DL di Mesir tahun ini online atau offline ya? Wah, Dan ini bukan ranah kita ya. Ini
miliknya kebijakan kampus. Jadi mau DL-nya online, mau DL-nya offline, mau DL-nya tahun depan ditunda, itu kita nggak tahu sama sekali. Itu tetap keputusan dari pihak markas Syekh Zayednya aja, DL-nya. Jadi kita nggak bisa tahu apa-apa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan semua materi sudah kita sampaikan. Kembali lagi, jadi bagaimana kita memanage waktu, bagaimana semangat kita tetap kita atur. Makanya senior-senior kita, syekh-syekh kita selalu bilang perbarui niat ya. Karena apa? Karena itu. Oke. Ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan, boleh nih? Ya. Intinya gini, jangan pernah memudahkan Al-Azhar. Al-Azhar itu sulit banget. Saya serius. Benar banget. Benar. Jangan pernah menyepelekan Al-Azhar. Serius, sulit, sangat-sangat sulit. Belum ujiannya, ujian nanti. Ujian simpel sih, cuma ada 5 soal. Tapi anak cucunya itu, anak cucu semua itu sampai 7 turunan. Ada 7 turunan gitu. Terus juga ya faktor X itu penting, faktor S. Jangan menyepelekan juga faktor S, kayak misalkan antum istiqomahnya dalam sisi saya tahajud terus, alhamdulillah, insya Allah itu juga menjadi satu faktor S yang nanti bisa menajakan kamu. Karena kita di sini nggak tahu ya, sengalim-ngalim kita di sini juga belum tentu kita pas waktu di rumah jadi orang ngalim. Iya. Karena tergantung faktor S itu ziarah. Ini penting juga ziarah di makam Sayyidina Husain, Sayyidina Ahmad Dardir, dan lain-lain, banyak sekali makam-makam ulama. Makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dan ini menjadi salah satu kunci mengapa kok saya najah dan alhamdulillah dapat takdir bagus. Saya Intinya nggak boleh meremehkan. Iya. Jadi walaupun online ataupun offline itu semua harus komitmen. Alah, Azhar gampang, nggak ada skripsi, nanti terutama- ada 10 tahun nggak lulus. Apa nggak ada absenisasi kan? Iya, Nggak apalagi nggak itu. apa terserah gitu. Serius, ujiannya sulit. Nah, udah sulit-sulit di sini, pulang-pulang kamu ditanya lagi nanti Bah, kan. nanti Lebih bilangnya susah apa lagi. jawabnya coba? Nah, Dulu gitu. pas waktu di kolam nggak diajarin masalah ini. Nggak ada istilahnya Nggak kan. ada istilah. Jadi Semuanya diajarin. tugas kita di sini belajar, entah belajar itu dari mana saja kita bisa belajar. Oke, sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa ya, ada podcast selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai gimana sih kehidupan di Mesir atau keseharian. Oke? Ditunggu terus ya. Tunggu terus ya. Jangan lupa subscribe, like, share Oke, di akun YouTube Mumtazah Kairo. Kairo. Oke. Kasih tahu semua anak Aflah itu, suruh lihat, pokoknya suruh nonton, wajib. Suruh nonton Ini wajib. penting banget karena mencetak gambaran kita. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.